Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 paradigma kucing dalam supervisi akademik. Saya Vivin Sofiatur Rasida sebagai pengamat, Coach Saiful, Muzayyinatus Solihah sebagai kucing. Oke, Pak Syaiful, untuk mengawali proses kucing ini ada rubrik yang Bapak harus pahami. ya, saya lihat sebentar. Oke, Kompetensi apa yang Pak Syaiful ingin kembangkan dalam proses kucing ini? jadi pada praktek kali ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi: present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Namun porsinya akan lebih banyak kepada pertanyaan berbobot. Oke, indikator apa yang Pak Syaiful ingin capai setelah proses kucing ini? Ya, indikatornya jadi ketika proses kucing, nanti coach akan menemukan solusinya sendiri. Seperti itu, dan akan ditindaklanjuti setelah proses kucing. Oke, siap. Oke, proses kucing bisa dimulai Pak Syaiful. Bu Muza, silahkan. Selamat siang Pak Saiful. Siang, Bu Muza. Pak Saiful ada waktu nggak siang ini? Harus hari ini? Iya Pak, kalau bisa. Iya. 1 jam ya, tidak lama-lama. Nanti jam 1 soalnya saya ada rapat. Nah, terima kasih Pak. Oke. Ya. Gini nih Pak Saiful, saya mau sharing lah, ngobrol dengan Bapak karena saya ada sedikit masalah di kelas. Oh, Bu Muza punya masalah? Iya Pak. Gitu. Berarti kita 1 jam ke depan nih bahas apa ini tujuannya? Saya berharap Pak nanti setelah saya menceritakan permasalahan ke Bapak, saya bisa mendapatkan solusi. Oh gitu. Iya Pak. Oke. Apa nih masalahnya? Boleh diceritakan Bu Muza? Jadi di kelas 4 itu Pak, sekarang ya hari inilah Pak, anak-anak itu sangat aktif, banyak bicaranya, yang cerewet gitu Pak, sehingga tidak mendengarkan penjelasan saya ketika mengajar. Dan setelah tes saya beri soal, ternyata nilainya ya kurang karena mungkin tidak mendengarkan tadi. Banyak siswa yang aktif, Iya. cerewet, bermain, Iya, hasilnya seperti itu. tidak sesuai dengan harapan Bu Muza. Iya, nilainya masih kurang gitu Pak. Ini cerewet seperti apa Bu? Anak-anak ini Bu? Jadi ketika saya menjelaskan, ngobrol dengan temannya, entah apa yang dibicarakan, baru saya tegur, ayo perhatikan ya, baru memperhatikan lagi, nanti ngobrol lagi, begitu Pak. Oh gitu ya. Terus yang diharapkan Bu Muza terhadap anak-anak yang seperti ini apa Bu? Ya yang saya harapkan kan mereka tuh konsentrasi penuh, mendengarkan dengan baik gitu Pak. Jadi nanti paham, lalu kalau mengerjakan soal ya hasilnya bisa baik gitu Pak. Gitu. Kekuatan apa nih yang dipunya Bu Muza untuk masalah anak-anak yang seperti ini? Apa ya Pak ya? Sepertinya saya bisa menggunakan media pembelajaran nih Pak, agar menarik perhatian anak-anak gitu di kelas. Media pembelajaran yang bisa menunjang materi pada hari itu. Media seperti apa ini? Kalau hari-hari ini kan materinya tentang tubuh dan kegunaannya gitu Pak. Jadi mungkin saya bisa menggunakan video, bisa poster gitu Pak, sehingga memvisualisasikan materi itu. Jadi anak-anak lebih konsentrasi. Video, poster, Iya. tadi materinya part of body ya. Iya Pak. Hambatan apa nih nanti yang ditemukan Bu Muza ketika membuat media itu? Kalau membuat medianya, insya Allah tidak ada sih Pak. Tapi mungkin kalau di kelas mungkin ada yang anak-anak yang tidak tertarik dengan media itu. Oh gitu ya. Gitu Pak. Kalau media Bu Muza tidak punya hambatan. Iya, Tapi tapi kalau ada sekelompok. yang mungkin saya rasa anak itu tidak tertarik, tapi ya sedikit sih Pak. Oke. Dugaan saya saja gitu Pak. Iya, oke. Jadi ada sekelompok anak yang tidak tertarik Oke, terhadap iya. media. Lagi nih, berarti kekuatan dan solusi apa ini yang nantinya diinginkan Bu Muza? Apa ya Pak? Jadi kalau tadi saya jadi menggunakan media, kalau anak-anak lebih biar antusias lagi, mungkin saya berikan game gitu Pak ketika pembelajaran.
Itu game ya. Iya, jadi game dan berkelompok gitu Pak Saiful. Jadi yang tadinya tidak tertarik pembelajaran tapi bisa lebih antusias karena dia kan berkelompok, berkompetisi gitu Pak. Oke, jadi game berkelompok untuk menangani anak-anak yang tidak berminat pada video tadi ya. Iya Pak, gitu. Oke, ini setelah kita ngobrol tadi ada alternatif dan solusi. Ini rencana aksi nyatanya seperti apa nih Bu? Artinya berarti saya mulai besok lah Pak, mungkin membuat medianya sehingga untuk Senin depan itu sudah bisa saya gunakan untuk ngajar gitu Pak. Jadi membuat media video dan poster sama membuat alur pembelajarannya lah Pak, tadi tentang berkelompok. Ya, kapan itu Bu dilakukan? Insya Allah besok lah Pak. Besok ya? Iya, jadi Senin besok bisa saya terapkan. Gitu. Oke, jadi besok Bu Musa akan menerapkan atau menggunakan dulu ya? Apa? Merencanakan dulu medianya ya, terus kemudian besoknya? Oh iya ya Pak, ya saya rencana dulu, lalu membuatnya dan tadi alur pembelajaran. Oke, ya oke. Setelah rencana itu, komitmen apa nih yang diharapkan Bu Musa ke depan nih? Saya berkomitmen untuk berupaya membuat media pembelajaran dan memberikan game gitu Pak. Jadi anak-anak ketika saya ajar itu konsentrasi penuh dan antusias dalam pembelajaran. Jadi nilainya baik gitu Pak. Iya, itu ide yang bagus Bu. Jadi dari rencana tadi terus kemudian ada komitmen. Ini dukungan dari siapa nih yang bisa memperkuat komitmennya Bu Musa? Tentunya dari kepala sekolah ya Pak ya, selaku supervisornya, lalu dari anak-anak juga, wali murid juga Pak, karena beliau-beliau kan yang mendampingi anak-anak di rumah. Iya, jadi dari kepala sekolah, kemudian wali murid dan juga anak-anaknya sendiri ya. Oke, semoga rencananya bisa direalisasikan dan Bu Musa berkomitmen sehingga nanti pembelajarannya anak-anak menyenangkan dan hasilnya sesuai ekspektasinya Bu Musa, seperti itu. Ya Pak Saiful, terima kasih ya. Ternyata saya bisa menemukan solusinya ya Pak ya dari obrolan kali ini. Ya sering-sering ngobrol aja dengan. Terima kasih banyak ya Pak ya. Iya, Jangan bosan-bosan besok kalau saya ajak ngobrol lagi. Oke, iya. Sama-sama Bu Musa. Semangat. Terima kasih. Semangat Pak. Oke. Demikian proses coaching telah dilaksanakan oleh Pak Syaiful Hadi sebagai coach dan Bu Musa sebagai coaching. Saya akan memberikan umpan balik selaku observer. Pak Syaiful Hadi pada kali ini sebagai coach sudah menghadirkan presence atau kehadiran penuh pada Bu Musa sehingga solusi permasalahan yang dialami oleh Bu Musa ditemukan ya. Kemudian Pak Syaiful juga sudah bertindak sebagai pendengar aktif waktu proses coach sehingga proses coaching ini menjadi terlaksana dengan baik. Kemudian yang menjadi kompetensi inti yang ingin Pak Syaiful kembangkan ketika mengajukan pertanyaan berbobot ya, itu tidak ada kendala apapun sehingga Bu Musa bisa menceritakan masalahnya, menemukan solusinya dan menjaga komitmennya untuk melaksanakan proses perbaikan di pembelajarannya. Jadi saya simpulkan bahwa pelaksanaan coaching hari ini terlaksana dengan good. Oke, terima kasih Bu Bebe.